Halo guys, selamat malam. Ketemu lagi di video saya kali ini. Dan sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fedri Alexander Barubu dari kampus UBS ISLIPI. Saya kelas 64.2E.26. NIM saya 64250623. Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang hubungan teknologi dengan iman Kristen. Dan kali ini khusus mata pelajaran agama Kristen. Baik, saya membahas sekilas tentang laptop keluaran terbaru Asus VivoBook yang memiliki berbagai varian terbaru dibandingkan dengan Asus-Asus sebelumnya di tahun 2020 ke bawah, dibanding dengan Asus VivoBook yang sekarang memiliki beberapa perbedaan, yaitu mulai dari segi kameranya, dari bentuk kegunaan fiturnya, ada beberapa hal. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi perbedaan antara laptop 2020 ke bawah sama laptop Asus 2025 ke atas. Yang pertama, mulai dari kameranya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini teman-teman, di bagian atasnya ini terdapat penutup dan pembuka kamera. Ya, jika oranye ini ada, berarti otomatis kamera mati. Dan jika ini dibuka, otomatis kameranya hidup kembali. Itu fitur yang pertama yang ada di Asus VivoBook di varian 14, 15, 17. Itulah hal yang terbaru pertama. Hal yang kedua terletak di bagian mouse-nya, teman-teman. Seperti ini. Di sini, di bagian ini ada sedi jari. Teman-teman, ada di sedi jari yang dulu yang harus menggunakan kata sandi, tapi sekarang bisa menggunakan sedi jari aja, teman-teman. Dengan menggunakan sedi jari, laptop bisa terbuka secara otomatis. Yang ketiga, adapun kecanggihan yang sekarang. Kalau dulu laptop hanya bisa terbuka segini, di Asus yang dulu, tahun 2020 ke bawah, hanya bisa terbuka dari tertutup sampai kebukaan paling 90 derajat. Tapi sekarang udah canggih, bisa sampai 350 derajat. Bisa dilihat sendiri, bisa datar tanpa ada kerusakan. Ya. Jadi bisa kita lihat apa perbedaan antara Asus VivoBook tahun 2020 ke bawah dengan Asus VivoBook yang terbaru sekarang. Jadi buat teman-teman yang lagi mencari laptop, ya saya saranin mendingan ambil laptop seperti ini, lebih fleksibel, lebih aman, dan ringan dibawa kemana-mana. Dan untuk variannya ada Asus VivoBook di 1415, harganya sekitar 5 juta. Dan untuk ini, merek ini Asus VivoBook 14, 15, 17 ini RAM 8, terdapat harga 7 juta. Ya, untuk fiturnya tersendiri masih banyak kelebihan-kelebihannya dibanding dengan Asus tahun 2000 yang lalu, dan kita akan membahasnya di video berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sesuai dengan hasil yang saya tampilkan tadi atau yang saya jelaskan mengenai kecanggihan laptop. Salah satunya laptop VivoBook Asus 17 GB yang kita lihat sangat populer di zaman sekarang, yang memiliki kualitas sangat bagus. Namun di balik itu semua ada beberapa poin hubungan iman dengan teknologi. Baik, langsung saja saya akan mengajak teman-teman semua untuk membuka Alkitab yang terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Di sini dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu berguna, termasuk dalam penggunaan teknologi di era modern zaman sekarang. Tetapi bukan berarti segala sesuatu itu berguna
Ya, bukan berarti kita harus menaruh harapan atau bergantung dengan teknologi. Poin yang kedua, dia mengatakan boleh kita berharap. Namun di sini dia berkata juga, jangan sampai kita diperhamba oleh teknologi tersebut. Contohnya apa, saudara-saudara? Di zaman sekarang, kebanyakan anak muda berharap dengan teknologi, baik itu dalam mengerjakan tugas, dalam memberikan sebuah ide, masukan. Mereka berharap kepada teknologi. Contoh kecilnya adalah dalam menggunakan AI seperti ChatGPT, Google, dan banyak lagi hal lainnya. Dan di mana dia akan memperhamba kita. Dengan cara apa? Kita malas untuk berpikir, tidak menggunakan pikiran sendiri, tidak menggunakan akal dan ide sendiri. Jadi teman-teman semua, saya ingin dan saya mengajak, mari kita membatasi diri menggunakan AI atau teknologi agar kita tidak diperhamba oleh teknologi tersebut. Ayat yang kedua, 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Begini firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Secara Alkitab, Tuhan memperbolehkan segala sesuatu itu. Itu memang benar. Namun bukan dalam arti segala sesuatu itu membangun. Contohnya seperti apa, teman-teman? Contohnya seperti ini. Tuhan memang mengizinkan kita menggunakan laptop. Tuhan memang mengizinkan manusia berpikir gimana cara melakukan segala sesuatu gampang. Tetapi bukan dalam arti itu hal-hal yang kita lakukan itu adalah membangun. Ada juga hal-hal yang cenderung hal yang kita bikin itu dapat membuat potensi kita itu tidak berguna atau tidak kita manfaatkan. Contohnya, saudara, seperti yang kita ketahui, di mana pemerintah menggerakkan seluruh kemampuan agar anak-anak bisa menggunakan AI, menggunakan teknologi dengan cepat, lincah, dan efisien. Namun di balik itu semua, tanpa pemerintah ketahui bahwa dengan berharap atau bergantung kepada pemerintah, akan hilangnya potensi-potensi seperti sopan santun dari kalangan-kalangan anak muda, terutama Gen Z, ya, dimana terletak di situ bahwa generasi-generasi muda tidak memiliki hal membangun dalam sosial kepada masyarakat. Yang ketiga, ada juga ayat yang mengatakan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Menyebutkan penguasaan diri sebagai bagian dari buah roh yang penting dalam membatasi waktu layar. Di sini dia mengatakan kita harus memiliki penguasaan diri dalam menggunakan teknologi. Ya, kita harus memiliki penguasaan diri. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita dari jam 5 sore kita pulang kerja sampai jam 9 malam tidur, bangun pagi pakai HP lagi. Ya, Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu, tapi Tuhan menghendaki kita memanfaatkan teknologi itu sebaik mungkin. Yang dalam artinya seperti contohnya kita mencari tentang hal-hal yang kejadian yang terjadi dalam keseharian itu, tentang kita berkomunikasi dengan orang tua kita di kampung, atau banyak lagi hal lainnya. Di sini juga menggunakan teknologi untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama. Tertera di sini di ayat Alkitab 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, terlihat jelas kemungkinan besar seperti orang-orang jenius atau orang-orang Cina, orang Amerika di luar sana, mereka melakukan teknologi ini dengan penuh keyakinan bahwa untuk mempersimpel atau untuk mempergampang hubungan manusia dengan Allah. Kenapa? Kita melihat, teman-teman, bahwa sekarang banyak masyarakat, banyak manusia, banyak generasi-generasi yang tidak datang ke gereja karena adanya HP. Kenapa? Adanya live streaming, teman-teman. Adanya live streaming yang membuat mereka mengatakan bahwa datang ke gereja dengan datang ke rumah, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah dari pendeta sama aja. Dan bahkan hal yang paling mengerikan, ada QRIS yang bisa mengatakan bahwa mereka tidak perlu repot-repot ke gereja. Mereka tinggal scan QRIS, kirim persembahannya kepada Tuhan. Memang jelas itu membuat mereka memuliakan Tuhan, tapi beda dengan pemandangan Allah.
Karena yang Tuhan inginkan adalah kita datang ke gereja, kita datang ke rumah Allah. Karena Allah berkata, Dia tidak butuh duit kita, tapi Dia butuh tubuh kita, kehidupan. Jadi buat teman-teman semua, saya harapkan mari kita memahami lebih dalam tentang firman Tuhan dengan hubungannya dengan teknologi, agar dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, kita tidak terjerumus, kita tidak salah memanfaatkan teknologi, tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan dalam menggunakan teknologi. Dan ada juga di sini terakhir saya katakan tentang firman Tuhan berkata, Mazmur pasal 10 ayat 1 sampai 3 seperti ini. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursilah. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Jangan kita menggunakan teknologi untuk merusak otak dan pikiran kita. Kenapa saya mengatakan banyak anak muda zaman sekarang menggunakan handphone itu, fokus matanya di layar. Melihat apa? Melihat pornografi, melakukan pelecehan, melakukan memaki ataupun menghina-hina teman, mengedit foto teman, dan banyak lagi hal-hal lain yang sangat merugikan. Jadi buat teman-teman semua, saya harapkan marilah kita menggunakan teknologi baik teknologi itu dengan baik dan benar, agar nama Tuhan dimuliakan. Thank you.